Misalnya kalau kita tanya nih, tes nih, ya penonton lu berapa juta sih? Beberapa juta lah. Nanti kita lihat ya berapa juta yang oke nonton nih lah. Pak Ahok nih. Iya. Nah, gue tes nih gitu Tes, kan. tes, Kalau tes. gue tanya gitu, Heeh. itu undang-undang perampasan aset itu buat ngerampas asetnya koruptor atau masyarakat? Tes lu udah wakilin penonton. Kalau saya sih untuk merampas uang masyarakat yang diambil. Tapi kan kesannya kan ngomongin narasi yang dibangun. Iya, uangnya dia. Kenapa perlu ada undang-undang perampasan aset? Karena selama ini untuk menghindari, untuk mencegah korupsi, Iya. kita kelemahannya nggak punya undang-undang itu kan kira-kira gitu. Iya. Makanya itu narasi yang dibangun. Itu semua narasi. Padahal kalau kita ngomong fair, banyak koruptor hartanya ditangkap tuh, diambil, disita. Kemana tuh? Artinya nggak butuh undang-undang perampasan aset dong. Jadi kalau kita alasan orang banyak korupsi di Indonesia karena undang-undang perampasan asetnya itu belum ada. Makanya orang pada berani korup. Ya nggak masuk. Kan itu kan? Nggak masuk kalau... Nggak cocok dong. Iya. Undang-undang Tipikor, tindakan pidana pencucian uang, semua udah mengatur, terbukti dirampas asetnya. Oke. Jadi undang-undang itu apa? Jangan-jangan begitu negara boros, nggak efisien, duit nggak cukup, ngejar-ngejar pajak orang disuruh paksa buktiin pajak dari mana, nggak bisa bayar, bisa dirampas asetnya. Oh, jadi bisa kenanya ke rakyat. Jadi hati-hati loh. Iya, bisa pisau bermata dua. Iya dong. Lagi pula sekarang buat apa sih undang-undang perampasan aset? Kalau aset koruptor udah pasti bisa disita kok. Kan udah ada kan tindakan pidana pencucian uang, Tipikor. Buktinya yang baru-baru wakil menteri yang ketangkap, mobilnya ketemu juga disita. Nggak butuh tuh undang-undang perampasan aset. Saya mau nanya yang terbaru, Pak Nadiem. Ya. Ini kalau terbukti, ambil dong. Nah, kalau menurut saya nih, kalau saya jadi menteri pendidikan saja nih, misalnya waktu itu Jokowi, gua disuruh jadi menteri pendidikan lah, misalnya nih, gue pikir kalau yang gue dengar di media ya, gue pun akan beli Chromebook. Oke. Jujur nih. Kenapa gue akan beli Chromebook? Ini gue nggak mau, nanti di sidang buktikan lah proses salah di mana ya. Itu kan urusan di sidang ya. Tapi kalau yang dibangun... Ini kan menurut keyakinan Pak Ahok ya. Lucu banget. Iya dong, gue udah belajar dari hakim sama si Panji kan. Oke. Nah, maksud gue ngomong gini loh. Kenapa gue bilang gue akan beli Chromebook juga? Kayak sama dong. Kalau soal pengadaan gimana gue nggak tahu lah. Itu nanti kita dengar di sidang kayak apa. Iya, itu kan secara proses administrasinya. Tapi narasi yang dibangun seolah-olah salah beli. Dia salah kebijakan maksa beli Chromebook. Yang gue tangkap ya. Ya, itu mungkin, narasi yang kebangun kan. Mungkin gue salah ya. Ini menurut keyakinan gue. Ini menurut keyakinan gue. Ya mudah-mudahan Panji jangan ditangkap lah. Gue juga aman gitu. Kalau Panji kena bahaya gitu. Juga. Menurut keyakinan gue. Oke. Yang gue baca-baca berita gitu kan. Iya. Ini Panji yang ngajarin nih. Oke. Nah, terus dulu waktu gue jadi bupati, gue cerita nih, kenapa gue pikir gue akan lakuin yang sama. Lu bayangin ya, ada ratusan sampai ribuan guru mau ujian sertifikasi. Lu sewa tempatnya itu berapa duit? Bisa 2-3 hari makan konsumsi, kau pakai hotel supaya nggak pulang, itu udah berapa duit? Belum lagi kita nggak tahu nih, dia KKN apa enggak tuh sertifikat. Iya. Iya dong? Tiba-tiba ada sistem yang dikeluarkan yang lebih, yang ada Google Education nih, kita sebut nama Google lah. Ada sertifikasi Google Internasional. Lu jam berapa ngetik, kita sebagai kepala sekolah atau pejabat, bupati apapun, kita bisa tahu nih kapan dia belajar itu guru, sertifikatnya lulus apa enggak, dan ujiannya cuma kalau nggak salah $10 seumur hidup nih. Terus operating sistemnya, kalau dulu kita pakai yang beda ya. Aduh, gue paling sebel loh jadi bupati sampai jadi gubernur. Tiap tahun pengajuan beli laptop baru. Kenapa? Karena speknya nggak bisa menjalankan software yang baru. Lah ngapain dibeli yang kemarin? Nggak mau dong. Iya. Terus bayar kan? Tiba-tiba keluar namanya Chromebook. Sekali bayar beli satu alat, kagak bayar lagi seumur hidup. Terus sertifikasi Google Education 4 tahap. $10. Gue bisa kontrol guru, gue bisa kontrol murid, nggak bisa buka porno, nggak bisa
online, gue bisa kasih pesan ke mereka, dan barang relatif murah. Oke. Jadi kalau gua pribadi nih, Iya. kalau gua jadi menteri pendidikan, gua pasti akan pakai sistem ini. Kecuali ada keluar namanya Tetrabook atau apa Yang lebih lebih murah, lebih canggih, ya gua akan pindah. Oke. Tapi kalau sampai saat itu yang ada hanya itu, ya gua pilih dong. Lo belinya gimana? Gue juga lakuin di Jakarta juga begitu. Gue beli di LKPP dong, e-katalog, nggak usah tender. Iya. Yang penting harga yang termurah kan. Makanya gue nggak gitu ngerti ya kasus ini. Ada sih gue dengar gitu memperkaya orang. Ya, itu saya dengar juga. Terus ada gue dengar isu gini juga. Itu Google kan beli sahamnya Goto. Gue dengar. Saya juga dengar, Pak. Ada ini nggak apa-apa, belak-belakan kita ngomong. Ada saham Goto gitu loh. Terus gue pikir ya, gue pengusaha. Google ini kan miliar dolar punya company. Iya. Masa sih dia mau main-main urusan Ya. beli Chromebook gitu kecil di Indonesia gitu loh. Dia bisa kena sanksi di Amerika, bisa kena sanksi. Ini logika yang menurut gue ya, Google nggak mungkin gendeng. Terus gue pengen, sekarang kan gampang nih, kau buka notebook LM, cari source. Ya, udah ada kan. AI nih. Kita udah bisa. Gue juga pengen tahu juga nih. Ini anak orang kaya satu, ini orang pinter kok jadi sial banget. Kalau nggak jadi menteri malah tiong-tiongnya dia nih. Nah, terus ada yang bilang, lu ngapain itu mang sombong rasanya. Bukan soal itu, kita bukan sombong, nggak sombong pribadi kan menurut lu. Kita ngomong keadilan dong. Kita kalau lu nggak mau belain keadilan, gue bilang, satu hari ketidakadilan akan nyampak ke tempat lu juga. Saya cek, loh sahamnya juga biasa dong. Sebelum Nadiem jadi menteri, Google udah lihat ini platform bagus. Jujur aja nih, gue aja beli itu saham, lagi turun nih. Kenapa? Karena gue pikir ini bisnis yang masa depan canggih nih. Mana sih ada bisnis kayak nggak pakai modal banyak, cuma hubungin ini barang, terus valuasi gitu tinggi. Walaupun dia nggak bagi dividen pun, kalau ini semua normal nih, akan terus naik nih. Mana ada platform jual beli yang gitu hebat, bisa kepikir. Nah ini orang Indonesia yang pikirin loh. Iya. Tokopedia sama Gojek ini orang Indonesia loh. Iya. Anak Indonesia. Ini kan unicorn yang hebat banget nih. Iya. Nah gua aja kalau dia turun terus 70-an, gua beli. Iya. Jadi kalau sebuah perusahaan besar secara normatif ya, lu udah beli saham sebelum Nadiem jadi menteri nih. Tiba-tiba sahamnya dari IPO 200-an terus anjlok sampai ke 60-70. Apa yang dilakukan oleh perusahaan? Beli lagi dong. Harus begitu kan logikanya. Dia buyback. Nah, kalau saya sih melihatnya gitu. Nadiem sih nggak dapat untung. Dia jadi hilang kaya kok. Karena itu harus terus anjlok kan. Beda kalau dia jual saham dia gitu loh. Oh, jadi penangkapan Pak Ahok sebenarnya kalau narasinya ke sana sebenarnya nggak masuk nih. Kecuali Nadiem, misalnya ya, waktu dia jadi menteri nih, Goto saham tuh betul-betul dari IPO 200 jadi 500. Dan dia paksa Google beli. Misalnya gitu ya. Itu kita bisa curiga. Udah beli terus Nadiem jual lagi sahamnya. Langsung ambil untung gitu loh. Ini kan turun, bos. Nadiem aja ikut kehilangan kekayaan kok. Ini logika. Saya nggak tahu nih. Ini keyakinan Pak Ahok deh. Keyakinan jaksa beda lagi. Beda lagi. Keyakinan jaksa bisa beda lagi. Ya udah. Yang memutuskan tetap nanti itu hakim. namanya toleransi dong. Iya. Kita beda keyakinan bisa duduk bareng namanya toleransi. Toleransi gitu masuk ya. Cuma kan